Nah, ini baru Oke, direkam. yang lagi Pak Ibu nomor 63. Nah, nomor 63 kisi-kisinya disajikan teks tafsir Al-Quran. Mahasiswa dapat membedakan antara tafsir Al-Quran dengan menggunakan metode tahlili dan metode maudhu'i. Cuma kemarin agak keluar sedikit, ada yang ijmali. Iya. Ya, kemarin Ah, Ijmalili sama Tahlili kan Pak Rifat. isi ya. Kemarin dikeluarkannya surah Al-Fatihah ayat 417, Pak. Ya, itu Kategori ayat soalnya ini kan. termasuk tahlili, maudhu'i, atau ijmali atau yang lain, katanya. Oke, kita jelaskan dulu ya. Tahlili. Ah, tahlili itu metode tafsir itu secara komprehensif. Kemudian ayatnya berurutan dari alif lam mim sampai an-nas itu berurutan. Dijelaskan secara komprehensif baik dari segi arti katanya, asbabun nuzulnya, kemudian lebih rinci gitu. Tahlil ini rinci, komprehensif. Kalau ijmali itu secara global saja. Secara global saja. Tahlil ini contoh tafsirnya Ibnu Katsir, Tobari, Qurtubi. Nah, itu tahlili itu karena dia membahas ayat secara terperinci. Baik dari sebab turunnya, kemudian mufradatnya, kemudian kaitan dengan ayat setelahnya. Nah, Pak Rifat, gitu ya tahlili. Ya, ini kan ketika kita tengok di kisi-kisinya kan nanti mahasiswa dapat membedakan antara tafsir ayat Al-Quran dengan menggunakan metode tahlili dan metode maudhu'i. Berarti ini akan ya, peluang akan ditampilkan sebuah ayat ya. Ini kan sajikan tafsir ayat Al-Quran. Buah ayat berarti kita menentukan itu ya. masuk tahlili atau maudhu'i. Terkait dua-duanya nih gimana? Kira-kira gimana nih peluangnya nih? Bisa Kalau Pak jadi Rifat. nanti, bisa jadi soalnya nanti kedua tafsirnya disajikan dalam Al-Quran, dalam soalnya. Kita menentukan metode yang ada dalam soal itu, metode tafsir apa. Nah, tentu kita dudukkan yang dua ini. Yang tahlil itu secara komprehensif atau secara menyeluruh menafsirkan Al-Quran. Nah, kalau yang maudhu'i itu tematik, berdasarkan tema. Contoh, al-mar'ah fil Quran. Nah, ada fil Qurannya. Riba fil Quran, al-insan fil Quran, nah, gitu. Itu kuncinya. Satu tema saja membahas, satu pokok bahasan dikelompokkannya dalam tafsir itu. Nah, itu maudhu'i namanya, tematik satu bahasan. Contoh, contoh lain misalnya, kalau kita buat apa wudhu dalam Al-Quran, nah, jadi membahas tentang wudhu aja gitu. Kalau riba, masalah riba saja. Manusia, berarti masalah manusia saja gitu. Itu tematik namanya. Atau maudhu'i. Kalau tahlili tadi terperinci, nah, ditafsirkan semuanya. Nah, dalam soal contoh ayatnya kan, Kalau sirot maudhu ini ihdin. contohnya surah Al-Ahzab Kalau ayat 32. ijmali itu apa? Gimana Bu? Ijmali itu apa tuh Pak? Apanya? Kalau Secara ijmali apa? itu secara global saja, tidak terperinci. Contoh tafsirnya Jalalain. Sholah. Iya, contoh apanya? Pokoknya dia menjelaskan ayat Berarti secara secara umum saja. umum. Berarti secara umum, Pak. Iya. Nah, secara umum saja bisa jadi nanti ayat itu ada asbabun nuzulnya, dia tidak bahas itu. Secara umum saja gitu. Ibaratnya lebih ringkas lah tafsirnya gitu. Nah, itu yang ijmali. Nah, global Oke, Pak. saja pembahasannya. Kalau maudhu ini contohnya surah Al-Ahzab ayat 32, Pak. Temanya tentang insan, yaitu istri-istri Nabi. Ulang lagi Yang Pak Indra. enggak, ini Yes. maudhu ini ayatnya banyak ini, Pak. Jadi Iya. maksudnya Salah, tuh dia kan Kelompok banyak, misalnya apa? iya, tadi kan salah satunya kan judul ada tafsirnya kan metodenya masalah judul insan. tafsirnya kan tadi kan al-insan fil Quran. Berarti Iya. seluruh ayat yang ada kata-kata al-insannya dikelompokkan di sini nih, di Iya. maudhu ini. Berdasarkan temanya, apa?
Jadi Iya. dicarinya Riba, seluruh riba. ayat Al-Quran yang ada kata-kata al-insannya, kan temanya al-insan tadi. Jadi dicarilah ayat nanti yang ada kata al-insannya. Semuanya dikumpulkan dalam tafsir itu. Contoh, tadi surah Al-Ahzab ada al-insannya, satu. Kedua nanti ada surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana. Berarti masuk juga ke maudu'nya itu. Pokok semua kata-kata yang ada insan masuk ke tafsir ini. Maudu'i. Itu maudu'i namanya. Sesuai dengan judul tafsirnya. Kalau al-insan berarti semua ayatnya berkaitan dengan al-insan. Kalau mar'ah berarti semua ayatnya ada kata-kata mar'ahnya. Kalau riba berarti semua ayatnya ada kata-kata ribanya. Seperti itu Pak Ibu. Itu maudu'i namanya. Lanjut, Pak. Ya, Pak. Untuk 63 jelas Pak Ibu? Pak, izin tanya satu, Pak. Misalkan di Ya. soal itu kan ada bahas-bahas soal juga kan, Pak. Metodenya misalkan Mm-mm. katanya kan dilihat dari asbabun nuzul. Berarti itu masuk ke tafsir tahlili berarti, Pak? Tahlili itu Bu. Ya, karena dia komprehensif kan. Oh iya. Nah, soalnya tadi Bapak ulang kembali Pak yang penjelasan tafsir tahlili itu belum sempat tercatat secara komprehensif atau terperinci. Terus ada Bapak sebutkan tadi melihat dari asbabun nuzul ada beberapa poin apa-apa saja tadi Pak? Babun nuzul, munasabah ayat sebelum dan sesudahnya, munasabah namanya. Kemudian arti dari perkatanya. Pokoknya semua yang ada dalam ayat itu dibahasnya. Secara Asbabun komprehensif. nuzulnya, kemudian ini ayat tergolong makkiyah atau madaniyah kah? Kemudian kaitannya dengan ayat sesudahnya, asbabun nuzulnya. Kemudian itulah pokoknya secara keseluruhan dibahasnya gitu. Pak Rifat, Ya. boleh nggak kita coba nengok ke soal gitu. Jadi nanti coba kita apa kan? Kita jawab sama-sama, nanti bantu Pak Rifat meluruskan gitu. Ini Iya Pak. Oke, kita coba tampilkan soalnya Pak Darwin. Satu Pak Darwin. Iya. Bagi Saya Pak nak Darwin. Oke, sip. Oke, coba tampilkan satu. Pak, Orang Nomor 6. muslim. Ya nomor 6, Pak. Nomor 6. Nomor 6. Nih. Seorang Nomor non-muslim. 6. Ini beroi ya? Berarti ini tadi yang apa kisi-kisi yang sebelumnya berarti Pak? Iya. C, Pak. Al-Marogi. Tafsir fi zilalil Quran, Pak. Tafsir fi zilalil Quran yang tadi Quran. ada tuh dah Pak. Ada, Pak. Ada Pak yang Gimana? Malik Yaumiddin tadi. Gimana Pak Rifat? Kalau tafsir beroi tentu kita harus tahu kitab tafsir beroi itu apa saja. Salah satunya tadi kan ada dalam fi zilalil Quran. Ada banyak. Ya. Gimana Pak? Pak? Kalau dikunci D, Pak. Tafsir Al-Maksur. Tafsir Al-Maksur. maksur tuh enggak ada, Pak. Maksur Pak. Bil maksur itu enggak dengan ayat, Pak? Dengan apa? Dengan dalil. Di soal aja kan hal yang termasuk tafsir bil ar-ra'yi yang dikemukakan dalam Dia bilang Allah orang jenggi. Kalau bedanya menurut saya ya Pak ya. Kalau ra'yi itu kalau ulama banyak dominan menggunakan akal tuh ra'yi dia tuh. Kalau dia ulama tuh banyak menggunakan bersandar pada hadis Nabi, sahabat, athar itu riwayah dia, maksud jatuhnya. Iya. Jadi tafsir beroi ini dia berbasis pendapat pribadi dia nih.
dia ijtihad dia sendiri gitu. Buka aja slide tadi lagi Pak Rifat. Ada tadi mah. Pak Rifat mencontohkan contoh tafsir Birai tadi. Yang Boleh. slide, kisi-kisi. Yang pembedaan yang kisi-kisi Ya, yang apa ya? yang tahun 2022. Bentar. Ya, sebagai perbandingan Pak Rifat, boleh Pak Rifat? Ya, bentar saya mana dia tadi? Mana dia tadi? Saya pulang ya, Bang. Ya, yang ini ya. Sakit baru ilai. Sakit baru ilai. Yang 62 itu Pak. Nah, itu. Kan ada contohnya nih. Birai contohnya, mufasirnya ini. Nah, Ada Kiametin. contohnya ini Pak, tafsir Al-Kutub ini. Fi Zalalil Al-Quran pada saat menyelesaikan surat Al-Fatihah ayat 1-4. Nah ya Fiza. Itu contohnya kan. Ini contoh ayatnya. Malik Iya. Yaumiddin. Jadi bil maksud dengan bil ra'i itu berbeda. Iya. Tergantung dominannya Kalau Pak. bil Kalau ra'i, dominannya kalau akal, bil ra'i itu ini. dengan akal saja, dengan pendapat ijtihad dia saja berdasarkan keilmuan yang ada gitu. Kalau bil maksud itu ada dalil pendukungnya gitu. Banyak. Salah Berarti kunci yang D itu, Pak. bil ma'sur itu sama dengan biriwayah tuh Pak. Pak Rifat. Iya, sama tuh, Pak. Ya, bil riwayah, bil maksur. Sama ya. Berarti kunci D tadi salah, Pak? Pak Darwin? Iya, salah sepertinya. Ya. Ini kan kita dari contoh-contoh soal yang ada juga. Lanjut Pak Rifat. Ada lagi bagian mana lagi Pak Darwin? Yang apa ya? Nomor 64 lagi ya? 64 lagi, Pak. Empat. Nah, ini jelas yang ditanyanya tafsir mau doi. Tiga jenis kitab tafsir Madui ini cari aja nanti Bapak Ibu yang ada fil Qur'annya. Misalnya temanya ini nih fil Qur'an, ini fil Qur'an. Nah, yang ada kata-kata fil Qur'annya itu tafsir Maudhu'i itu. Itu kuncinya. Contohnya kemarin apa soalnya ya? Kalau kemarin soalnya contohnya tentang apa Pak? Maksur. Gimana Pak? Pak Indra? Maksur. Sekarang kita maksur bahwa ini adalah katanya. Oh ya, jawabannya apa ya? Al-insan fil Jawabannya Qur'an. Tabari, Pak. Tabari. Tabari itu bil maksur loh, Pak. Ya, bil maksur. Yang kemarin Rasanya tanyanya bil soalnya maksur. soalnya kemarin itu ada soal yang mana apa menentukan tafsir Maudhu'i dalam optionnya. Ya ada Ada jenis-jenis jawabannya an-nikah fil jenis Qur'an, ada ada kitab al-insan fil tafsir. Qur'an. Itu soalnya kalau tidak salah. Kemudian kalau At-Tabari itu kalau tidak salah itu Bil maksur. pada masa apa tidak salah Abbasiyah kalau tidak salah. Yang berkembang Ya, pada masa Abbasiyah. Abbasiyah kalau tidak salah. Abbasiyah. Kalau tidak salah ya. Ya, di Abbasiyah. Jadi ini untuk soal kisi-kisi nomor 64 ini kuncinya adalah ini jelas nih bisa jadi nanti disebutkan kitabnya kita menentukan jenis tafsirnya. Bisa jadi nanti disebutkan dalam optionnya kitabnya kita menyuruh mencari kita suruh menentukan mana yang kitab Maudhu'i.
Dibalik saja nanti. Kuncinya di mana tadi? Cari yang ada fil Qur'annya. Fil Qur'an itu maudu'i itu. Nah, itu kuncinya. Hafal pengarangnya. Ulang lagi, Walaupun Pak. kita sekali lagi ya Bu, caranya untuk nomor 64 bisa jadi soalnya nanti seperti ini. Disebutkan kita disuruh mencari tiga kitab Al-Quran dalam apa? Contoh tiga kitab Al-Quran tafsir Maudhu'i. Jadi opsinya nanti kan ada itu A, B, C, D, E. Kita cari yang ada fil Qur'annya dalam opsinya itu. Contoh nikah fil Artinya ada Qur'an. fi Quran itu Al-insan fil maudu'i ya, Pak? Quran. Maudu'i itu. Bisa jadi nanti soalnya kitab tafsirnya di dalam soal kita tentukan kitab di atas adalah contoh tafsir, gitu kan? Berarti jawabannya jelas maudu'i. Jadi kalau ada nanti kata-kata fil Quran dalam soal, berarti kitabnya adalah tafsir maudu'i itu. Fil Quran, Pak. Ya, fil Quran ujungnya. Nikah fil Quran, al-mar'ah fil Quran. Oh, oke, Pak. Gitu Maaf ya. Pak, izin satu Pak, ada di buku ini juga ada judulnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran Pak, yang termasuk karya Abu Iya. Abdullah Muhammad tuh. Bisa juga itu jadi kalau Yang mana, pengecoh Bu? apa kan? Yang mana, Karena nggak Bu? ada fee-nya. Di catatan yang di buku panduan yang hal 64 yang maudhu Pak, yang terakhir kan ada tuh yang Bapak share tadi. Saya kan kebetulan memprint nih. Karya Abu Iya. Abdullah Muhammad bin Ahmad Ansari Al-Qurtubi yang berjudul Al-Jami' Iya. li Ahkam. Kan nggak ada fil Qur'annya Iya. gitu. Temanya ada Iya. hukum sana, Bu. Ahkam tuh hukum tuh, Bu. Temanya ada sana, Bu. Gini ya. Gini kuncinya Pak Ibu. Pertama tadi kan cari fi Quran seperti ini. Ada nampak share screen-nya Pak Ibu? Enggak, belum, Pak. Belum tampil Enggak lagi. Oke. Kita ulang ya. Masih kisi-kisi, Pak. Bentar. Ini kisi-kisi udah, Pak. Ini kan kisi-kisi. Ini. Ini. Ayo. Ada? Ini dia. Yang terakhir itu Pak, itu yang Ya, nampak. ini. Ini bawah sekalinya, Pak. Ini kan Al-Jami' fi itu, Pak. Quran. Yang pertama kuncinya ini ya, fi Quran. Fi Quran kan gitu kan? Oke. Ini satu lagi. Ahkam Al-Quran. Ahkam Al-Quran. Yang biasanya yang muncul itu adalah yang tiga ini. Yang ini. Al-insan fil Quran, al-mar'ah fil Quran, ar-riba fil Quran. Yang ada fil Quran. Tapi kalau ingin tambah apa juga, pedoman juga nih, ahkam fil. Sebenarnya ini dalam dalam konsep apanya bahasa Arabnya sebenarnya ahkam fil Quran nih, tapi dia hapus fi-nya karena dia mudhaf ilaih kan, dia hapus fi-nya kalau dalam tatanan bahasa Arab ya. Sebenarnya ini dalam tulisan apanya makna aslinya ahkam fil Quran nih sebenarnya nih. Karena dia mudhaf ilaih dalam bahasa Arabnya, makanya fi-nya dihilangkan. Jadi makanya ahkam Al-Quran gitu. Sebenarnya judul aslinya nih ahkam dalam Al-Quran itu sebenarnya nih. Jadi intinya Bapak Ibu yang nomor kisi-kisi 64 ini adalah ini. Fi Quran itu. Itu ya. Itu cara menentukan itu adalah tafsir maudhu'i. Iya. Tapi kayaknya perlu juga dihafal pengarangnya, Pak. Bisa juga. Iya, pengarang orang-orangnya perlu juga dihafal. Ini ya. Kadang kita insan pengarang terkenal siapa itu contohnya. Bisa juga. Kalau dalam kisi-kisi tadi yang ditanya kitab tafsirnya ya. Kitab maudhu'inya kan. Berarti Kitabnya yang ditanya ya. Iya. Bisa jadi nanti soalnya kitabnya ya. Iya. Masalah di TO4 kemarin kan dimintanya kan pengarang. Pengarang ya? Iya, pengarangnya siapa? Pengarang yang
di TO4. Kalau TO3, TO5 dia minta contoh maksur gitu. Nanti gitu kalau aja. apa pengarangnya yang pengarang tafsir Mabu'i otomatis bisa jawab tafsir lain kan. Iya, iya. Kalau di sini kan ditanya mahasiswa mampu mengidentifikasi 3 jenis kitab tafsir maudhu'i. 3 jenis kitab gitu ya. Berarti yang tadi itu ya Bapak Ibu, yang ada fi Qur'annya. Iya. Nah, gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 65. Ini apa nih? Ini ke hadis nih. Yang kita lanjut ke hadis ya. Kalau ini saya kurang paham ini. Iya, Di sini sikoh, aja kita lanjut sikoh lagi, sikoh. siko ya. Kita lihat yang apa tadi? Kalau nomor 6 apa tuh pemahaman modelnya, Nak? 65 ya. Pemahaman. 65 ya, pemahaman ya. Nomor 66 lagi. 66 Nah, ini juga. dia. Iya. 5 syarat hadis sahih. 5 syaratnya yang pertama sanad bersambung. Gitu ya. Kemudian perawi baik. Kalau perawi baik ini namanya adil. Nah, ini ya. Hafal ini ya Bapak Ibu ya. Ini. Bersambung sanad itu nama lainnya ittisal sanad. Kemudian kalau perawinya baik namanya arwat atau adil. Al-adil adalah arwat. Kalau sikoh itu intinya apa tuh Pak Arya? Kalau siko itu dia kedua yang ini. Tapi dalam konteks lain kemarin di TO1 beda lagi. Contohnya Berarti adil dan dobit. nggak ada sebutan rawinya gitu. Gimana Pak? Contohnya gini, kan sikoh yang dibikin uraian panjang-panjang dulu. Kategori Ya. sikoh dalam hadis tersebut adalah saja yang adil sama dobitnya dihilangkan. Iya, makanya kita harus tahu Ya. pengertian Jadi dari konsep adil sikoh dan ini dobit apa, itu. Pak, gitu? Kalau siko itu dia punya 2 sifatnya nih, adil juga, dobit juga. Itu sikoh namanya. Tapi katanya kemarin di YouTube pembahasannya satu lagi tambahnya sikoh itu adil satu, perangannya baik satu katanya. Rawinya berperangai baik katanya. Ditambah 3 poinnya, adil sama adil satu, baik satu tuh yang ketiga, dobit satu, 3 jawabannya. Iya. Adil ini maksudnya Digabung antara terpercaya. adil sama baik tadi. Bisa jadi terpercaya. Atau dia perawinya baik dari segi akhlaknya. Kemudian dobit kuat hafalannya. Nah, itu sikoh tuh. Ini juga udah. Iya. Kalau saya menyimpulkan gabungan dari 2 yang adil dan dobit itu adalah sikoh. Itu secara mudahnya gitu. Pak Rifat. Ya. Itu dari contoh soal di TO kemarin tuh kan ada kata kuncinya yang apa tuh? Ada hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sikoh, namun bertentangan dengan mayoritas riwayat lain yang juga sikoh. Nah, itu Tidak ada kejanggalan janggal itu jawabannya Pak. Ya, yang ini Pak. Tidak ada janggal. Di sini deh. Berarti jawabannya kemarin itu yang lebih tepat itu tidak janggal nih ya? Iya, tidak ada. Ya, ada musudus namanya. Khusus. Iya. Ah, itu bagian dari sikoh juga berarti ya? Ya gini Pak, kalau yang bagian sikoh itu dari segi sanadnya. Nah, kalau yang janggal itu matannya. Matannya bertentangan gitu Pak. Dia sama-sama perawinya adil, sikoh dia kuat hafalannya, tapi matannya saling bertabrakan.
Saling berlawanan. Masuk ke adamus sujud namanya. Berarti kalau ada nanti hadis yang matanya saling bertabrakan, maka dia tidak termasuk kategori hadis sahih. Berarti yang di TO kemarin jawabannya yang ini ya, tidak janggal berarti ya. Ini jawabannya. Ada musuzuz. Jadi kalau nanti berbicara tentang perawinya, kalau kuat hafalan itu bagian dobit. Kalau dia terpercaya atau baik sifatnya itu adil. Kalau hafalan dobit. Gabungan kedua ini namanya sikoh. Kalau baik sifatnya dobit, apa tadi Pak? Baik sifatnya? Baik sifatnya adil, Bu. Kuat hafalannya namanya dobit. Nih. Dobit. Ini dobit ini nama anak saya nih, Bapak Ibu. Dobit. Iya. Nama anak saya Muhammad Dobitul Hifzi. Ini kalau ini ittisal ini bersambung. Jadi kalau sanad ini berkaitan dengan apa nih? Sampai enggak hadis itu dari masa ke masa itu bersambung enggak? Itu berkaitan dengan sanad itu. Contoh dari tabi'in ke sahabat sampai ke Rasul. Gitu itu namanya sanad itu. Kalau terputus salah satu maka gugurlah dia jadi hadis sahih. Itu bagian di sanad. Jadi kalau ada nanti berkaitan dengan itu soalnya misalnya ini sanadnya tidak sampai sampai ke Rasul. Putus, berarti di sini kenanya nih. Isinya nih. Tidak bersambung sanadnya. Kalau berbicara tentang kualitas atau pribadi dari perawi, ini dia, adil. Kalau berbicara kekuatan hafalannya, dobit. Kalau berbicara keduanya, sikoh namanya. Yang ini. Kalau poin D, tidak ada janggal ini maksudnya, rawi yang meriwayatkan hadis, ada 2 hadis diriwayatkan oleh perawi yang sama-sama sikoh, cuma bertentangan kedua matannya, maka dia tidak akan masuk ke kategori hadis sahih. Matan tahu Bapak Ibu matan? Gimana Matan tadi itu bunyi hadisnya. Isi hadisnya. Isi hadisnya. Gitu. Indragon, Jadi tidak masuk dia. Jadi ini bertentangan, ini namanya ada musuzuz ya. Ya. Kalau yang ilat kecatatan ini sanadnya tampak tersambung kepada Nabi namun kenyataan tidak sampai. Jadi ini lawan dari ini, dari poin nomor 1 ini yang Adam ilah ini tidak cacat ini. Jadi ini bersambung syaratnya. Di sini katanya tidak terputus. Intinya sama ini. Adamun ilah dengan sambung sanad itu. Ilat itu cacat dari segi bukan matannya tapi sanadnya. Di sanadnya itu seakan-akan dia sampai ke Rasul padahal tidak. Jadi kualitas hadisnya tidak sampai ke sahih jadinya. Oke, bagian ini mana yang ragu Pak Ibu? Jadi kira-kira soalnya seperti apa tuh Pak? Coba kita lihat kisi-kisinya. Disajikan deskripsi yang terkait 5 syarat hadis sahih, mahasiswa mampu mengkritisi makna sikoh. Berarti ini dia. Berarti bisa jadi ke sini Pak. Kedua ini. 3 ini rasanya nih. 3 ini. Bisa jadi nanti yang ditanya adalah apa itu sikoh. Kalau ditanya apa itu sikoh, berarti jawabannya adalah dia baik perangainya, karakternya, dan kuat hafalannya. Itu sikoh itu. Dobit dan adil, Pak. Dobit dan adil. Itu yang sikoh. Bisa jadi nanti muncul yang kayak kemarin. Dia sikoh sama-sama sikoh katanya kan. Tapi dia matanya bertentangan berarti ke sini larinya. Jadi kalau ada nanti dapat soal Pak Ibu. Seperti yang kemarin tuh, ingat aja seperti itu. Ini. Dia sama-sama sikoh. Berarti jelas ini isinya langsung ke sini. Tapi kalau biasanya soalnya
Seperti itu aja tuh. Kalau tidak ditanya makna sikoh itu apa? Atau yang ini. Itu aja. Jadi poin yang 5 dan 5 dan 1 tidak masuk di Itu kisi-kisi. ada nggak Karena di nanti sini jelas masuk dikatakan di adalah sikoh. Sikohnya ditanya. masuk nggak itu tentang hadis di takwil? Kemarin kan ada soal waktu tryout tentang takwil. Ya. Itu yang takwil itu kan katanya yang ada Ini takwilnya dong. takwil berasal dari kata awala yuwilu takwil yang gitu itu. Nah, itu apa maknanya itu yang katanya ada mengungkapkan makna yang zahir, mengungkapkan makna yang tidak tampak. Yang mana apa pilihannya tuh Pak? Apa yang dimaksud dengan takwil itu? Sudah dibahas tadi. Ibu telat masuk Terlambat kayaknya. Ibu Nuraisa ya. Lanjut aja Kita- dulu. Lanjut kita aja dulu Pak nanti Rifan. kita kasih di akhir ya Bu. Kita jawab lagi ya Bu ya. Iya lah Oke. Pak, kalau udah Oke, dibahas. untuk yang ini jelas Pak Ibu Rekamannya yang kan nanti ini Pak Darwin. sikoh tadi. Berarti ya ini intinya Pak Ibu ya. Di sini ya di soal 60 kisi-kisi 66 nih. Berarti kalau ada nanti soalnya berbicara tentang kriteria hadis sahih, berarti langsung kita ke sini fokusnya ke sikoh. Apa itu sikoh? Baik perangainya, kuat hafalannya. Nah, itu kuncinya. Set hadis sahih. Oke, untuk Berarti poin otak kanan sama sikap berarti ya Pak. Otak bagian iya. kognitif sama afektif intinya Pak ya, kalau sikap nih ya. Pas, Orangnya Pak. lo. Oke. Sekarang poin nomor 67 sama nak kisi-kisinya nih. Sama kayaknya nak. Hadis tentang Ibnu Majah, hadis doif. Berarti dalam modul hadis doif itu cuma satu ini ya Pak Ibu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini ada kemarin itu soalnya kenapa hadis ini boleh digunakan, gitu kan? Iya, Masih Pak. dipakai ya. Oke. Ya, Kenapa kenapa masih dipakai ya? Alasannya apa? Oke. Hadis ini boleh dipakai, ini cacatnya bukan dari segi matannya. Tapi cacatnya adalah segi perawinya. Nih, Hafaz bin Sulaiman ini. Di sini ada dikatakan ini. Lemah tidak sahih. Di mana dia nih? Oh, enggak di sini jelaskan. Ya, nih Pak. Baris Mana kedua. dia? Ada Ibnu rangkaian. Majah. Ya, tidak Ada pada pada rawinya. Hafaz bin Sulaiman yang dinilai tidak sikoh. Nah, maka tadi berarti tidak sikoh itu bisa jadi kena perangainya atau kena hafalannya. Gitu ya. Tapi sini tidak dirincikan di sini. Kalau berarti jawabannya yang kemarin Pak Rifat, berarti jawabannya yang kemarin itu yang itu ya. Iya. Matannya sejalan dengan isi kandungan Al-Qur'an gitu. Bukan untuk motivasi berarti ya? Ada untuk motivasi kemarin tuh Pak. Enggak. Ya, jawabannya yang betul adalah matannya sejalan dengan Al-Qur'an. Menguatkan Al-Quran bukan apa? Kenapa seperti itu? Karena ini thalabul ilmi ini kan perintah untuk menuntut ilmu. Ya. Kemudian dalam Al-Quran juga ada perintahnya membaca. Kan tidak bertentangan dengan perintah Al-Quran. Kemudian cacatnya lagi hadis ini bukan dari segi matannya, tapi dari segi perawinya. Ada lagi nanti memang ada hadis itu sebagai nasihat atau motivasi. Ada juga hadisnya. Tapi dalam konteks hadis ini, jawaban yang paling tepat adalah matannya sejalan dengan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu nanti pasti hadis ini pasti akan keluar. Karena ini satu-satunya hadis dhaif dalam modul. Pasti hadis ini juga yang akan dikeluarkan. Pak Rifat, Ya. sedikit Rifat, mungkin pertanyaan Ibu tuh, apa kata kuncinya kenapa matan, kenapa nggak motivasi gitu kan?
Itu maksud Ibu yang tanya tadi. Iya. Bapak Tanto motivasi ke jawaban. Alasannya apa? Ya. Apakah kita mengerucutkan dari kriteria hadis itu kan dalam hadis itu ada namanya sanad, ada namanya matan, ada namanya rawi. Apakah dilihat di Iya. sana baru jawab alasannya seperti itu atau eh, kontekstual hadis ini gitu? Itu maksud pertanyaan Ibu tadi itu. Ah, Bagaimana cara kita memahami alasan ini berdasarkan dari konteks hadis atau dari teks hadis ini gitu? Itu maksudnya Pak Ridwan. iya. Ini dari konteks hadis ini dia. Di sini sudah dijelaskan. Hadis ini dhaif dari sisi perawi. Berarti si Hafaz bin Sulaiman tadi yang kena. Orang kaya, Pak. Tapi matannya tidak kena. Nah, berarti bisa jadi hadis ini, matan ini dikuatkan oleh perawi lain mungkin yang lebih siqah. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada perawi lain yang meriwayatkan hadis ini juga, tapi menutupi kekurangan si Hafaz bin Sulaiman ini. Karena matanya tidak cacat. Bisa jadi seperti itu. Karena dalam posisi ini hadisnya tetap dhaif, maka yang lebih tepatnya tadi kan jawabannya adalah karena matanya ini sejalan dengan Al-Quran. Kenapa? Dalam Al-Quran ini ada surah Al-Alaq yang memerintahkan juga untuk menuntut ilmu. Iqra' bismi rabbikal, itu kan intinya tentang mencari ilmu. Pengetahuan. Nah, kenapa kok nak nasihat atau motivasi? Saya pilih kemarin itu tentang motivasi karena dianggap hadisnya itu kan lemah, Pak. Paknya terlempar mungkin. Enggak, iya Pak lempar. Boleh buka kamera Bapak Ibu, kita ambil dokumentasi, kita screenshot. Boleh, Bu. Tapi saya kirim ke materinya ya. Ya, materinya keluar kan. Jadi kalau dosen keluar selfie-selfie ya. Bisa di-share materinya di grup. Pak Darwin udah tuh. Nah, tua. Luar Oke, biasa. kita hitung ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Gagal Oke. dipotong barangnya. Udah. Saya minta materi tua. Itu ada Darwin. Lebar ya Gimana, ke Pak? Pak Darwin. Udah. Nanti dikirim. Oke, Bang. Mantap Pak Darwin. Itu Itu ya Pak Tadi di awal, Pak. Dimagi lah semangko teranggi. Oh sudah itu. Lulus Makan 100%. curang semangko Ranggi. Anggi juga cangok. Iya, dah bagi-bagi Ranggi ya dah. Nonton pacar sama Manggi mana nih? Mudah-mudahan lulus 100%. Amin. 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 Ya Allah. Indragon Amin. Gunawan tuh materi dah. Ada. Indragon ya. Siap. Agi Indragon. Kok Pak Dragon. Imran tuh? Pak Imran. Dragon atau tangkok? Hah? Di pas 3 keluar Indragon Itu kaya. Indra yang elo. Kok abangnya kok ah? Lalu sudah asar pemateri oleh Pak Darwin. Terlempar. Beliau itu. terlempar keluar gitu kan. Jurang untuk. Pak Imran terlalu kare ambuhnya tadi kan, atau campak apa gitu. Di Pak Indragon kok. Masuk le Pak. Pak Darwin masuk le Pak Rifal ya. Ya bentar, udah ditelepon. Beliau masuk lagi katanya. Pak Imran mamanya empaan tuh, mah. Yo, mencari kan yang Pak Imran nggak cameh ya, Pak Rifai kan. Oh sudah gitu. Aja mati kau alay. Tapi materi 2 le Pak Darwin. Materi 2 le Pak Darwin. Yo gilo kerajo Pak Darwin. Apa ibu Cek keluar soal dia semini. sendiri? Cek soal semini. Sedangkan Pak dinas Imran kayak- pendidikan
50 soalnya 2 jam. Nah, silakan Pak Rifat, lanjut. Masih unmute, Pak. Masih seru Pak Rifat. Bisa duduk aja deh kayak Pak Rifat. Bisa Jadi cari saya duduk. Bapak, berarti Bapak hadis ilmu tadi itu yang mamanya waktu itu sesuai Hadis dengan Al-Quran tuh gitu. materinya Sesuai sejalan dengan dengan Al-Quran kayaknya Pak. Ya, pengetahuan ya. Sesuai dengan Al-Quran. HP aja Pak. Gimana Pak Rifat? Lihat HP saja lah. Laptopnya bermasalah juga. Ah, oke. Ah, itu kan tampak gagah Pak Rifat. Jadi ada Iya. timbul pertanyaan, kenapa kok tidak nasihat atau motivasi? Karena konteks hadisnya memang tidak ada nasihat atau motivasi. Contoh yang motivasi itu seperti ini, Ibu yang bertanya tadi. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat terbebas dari fitnah Dajjal? Kan sering kita dengar hadisnya. Ada asisten Pak Rifat sama. Nah, itu hadisnya dhaif sebenarnya tuh, hadis tentang membaca surah Al-Kahfi hari Jumat tuh. Tapi kenapa kok tetap dilaksanakan untuk motivasi? Nah, kemudian contoh hadis lain tentang nasihat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Hadisnya Itu dhaif hadis juga. Ustaz. Apa? Hadis itu atau kata hikmah itu? Hadis dhaif tuh, Pak. Bukan kata hikmah ya? Ya, dhaif. Jadi kenapa dia dipakai juga, boleh dipakai juga karena dia mengandung nasihat gitu. Motivasi Tadi ya. yang tadi nasihat Pak, kalau yang surah Al-Kahfi tadi motivasi untuk membacanya gitu. Kemudian kenapa? Ya, kenapa kok yang hadis yang tolabul ilmi tadi tidak masuk kepada nasihat dan motivasi? Karena isi hadisnya memang tidak ada yang nasihat dan motivasi, tapi isi hadis yang betulnya adalah matannya tadi sejalan dengan Al-Quran gitu. Nah, jadi kalau muncul ya, jadi nanti kalau muncul hadis ini kembali pasti muncul karena kisi-kisinya sudah berapa kali kita TO pasti muncul ini hadis ini. Jadi kalau muncul ini Berarti jawaban salah dong, Pak, jawaban saya itu kalau tentang motivasi dan nasihat karena saya berpedoman dengan lemah dia hadisnya. iya. Jadi hadis lemah itu tidak selalu nasihat dan motivasi saja, Bu. Nah, sekarang ganti lagi, Bu. Nah, besok ganti ya, betul kata Pak Imran. Ganti. Iya. loh. Kalau keluar besok diganti lagi, Pak. Berarti sanadnya apa? Matannya bukan sanad, Bu. Matannya sama sejalan dengan Al-Quran. Matannya sejalan ya, Pak ya, iya. Ya. Oke. Nomor berapa lagi, Bu? Jelas untuk hadis 68 Pak. 68. Saya nak buka apa nih? 68. Apa materinya, Pak Ibu? Tentang Iya Kak, tadi orang Abu Daud Pak. Ini hadis tentang hadis sahih ya, tentang pencari ilmu ya. Hadis ini juga pasti akan keluar kembali. Bisa gimana ya, pastilah gitu, karena dari kisi-kisinya memang dalam modul cuma hadis ini juga yang ada gitu. Yang ditanya pasti juga nanti inti dari hadis ini. Nah, jadi apa? Keutamaan orang yang menuntut ilmu itu dalam hadis ini gitu. Tapi kemarin tuh jawabannya benar semuanya Pak. Mana yang benar, Bu? Ada yang mengecoh satu. Ada kecualinya. Malaikat dan nabi katanya apa itu? Ya, ada nabinya, ya, ada nabinya. Padahal Tambah di hadisnya nabinya. nggak ada nabinya. Itu jadi yang saya. Kita lihat ya, Pak Ibu. Kita bahas ya. Ya, Jadi Pak. dalam hadis ini ada 5 keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama itu di sini dikatakan, mana nih? Ini dia. Nih. Man salaka tariqan yatlubuhu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turiqil jannah. Jadi yang pertama itu adalah Allah mudahkan jalannya menuju surga.
Sampai sini, sampai jannah ini. Kemudian yang kedua, keutamanya malaikat mengembangkan sayapnya karena ridho. Malaikat saja, tidak ada nabi di sini lah. Wa innal malaikah. Di Nabi optionnya Ya, ada. maka itu kecualinya. tidak ada nabi. Kemarin, Pak. Oke. Kemudian yang ketiga itu, nih saya lihat di sini aja lah. Di sini dia nih. Ini dia. Daripada hadisnya dilihat. Di sini aja lah intinya. Diiringi perjalanan oleh Allah menuju surga, diridhoi oleh para malaikat. Nah, aku Doa. nggak lupa. Dew, Kemudian lebih kok soal tentang yang wak bahas benar Dewa. Kalau libur hari Kamis. Yang semua jawaban benar kok. Nanda cucurannya. Jadi ini yang harus Bapak Ibu kuasai nih. Yang 5 itu. Itu inti hadisnya. Berarti Apa yang ketiganya Pak Riat? Yang coba ulang lagi Pak Riat. Ini Pak, dalam bentar. Saya bacakan ya. Pertama itu Share screen Pak, share screen. Nggak muncul Bapak. ada materi UP itu Pak Darwin. Mana kena? Abdul Arif suara pakai T. Materi yang mana Pak? Yang kisi-kisi UP, materi yang tadi, yang apa? Kisi-kisi revisi. Ini yang saya share ini yang ada. Oh, saya teruskan ya Pak Darwin. Boleh. Bentar. Anggi. Bang Arif ya gue lalu. Masih di sekolah orang hoi kerajo hoi. Itu Pak, tolong dibuka aja Pak, share screen-nya Pak Darwin. Yo di sekolah lalu. Arif suara dosen harang mece. Bok keluar ya, menggunakan laptop. Oke Pak. Abdul Arifku yo mah. Enggak tangkas orang mah. Febri, lah jadi pembohongan publik banyak lo gaya. Nomor 68 Pak Darwin. Halo Mas Arif, mau sekolah deh. Biasa bang bos kok kakak payas deh. Tak boleh pulang ke rumah hari ini dah. Enam delapan. Innal malaikat. 68. Lagi. Di bawahnya Pak Darwin, bawahnya. Bawah satu lagi. Itu dia, yang 5 itu. Udah keluar. Bapak Ibu, ini inti dari hadis yang tentang menuntut ilmu. Yang pertama, perjalanannya oleh Allah menuju surga. Kemudian yang kedua, malaikat ridho, diridhoi oleh malaikat. Yang ketiga, didoakan oleh makhluk yang ada di darat, udara, dan air. Yang keempat, lebih utama daripada ahli ibadah. Yang kelima, sebagai pewaris para nabi. Berarti kemarin isinya yang di dalam malaikat dan nabi ya? Itu yang kecualinya. Karena dalam hadis tidak ada nabi yang ridho, tapi cuma malaikat. Ya, Kemarin apa ya? Pakai kecuali. Berarti jelas ya. Yang nabi berarti nggak masuk hitungan ya. Nabi tidak masuk yang mendoakan, tapi ulamanya pewaris para nabi gitu. Yang mencari ilmu itu pewaris para nabi. Oke, untuk 68 ini jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Lanjut Pak. 69 lagi Pak. Halo Pak Rifat. Halo Pak. Halo Pak. Ya Pak. Halo Pak. Ya. Oke ya, sedikit Pak, agak mapa dikit tentang kemarin kan betul itu jawabannya tentang diridhoi para oleh malaikat dan nabi. Cuman kalimat diridhoi itu saya kurang sepakat Pak.
Terus apa? diridhoi. Sebab hadisnya itu adalah sesungguhnya para malaikat merendahkan sayap-sayapnya. Nah, karena ridho itu beda ridhoi dengan ridho. Jadi Ya Allah ya Tuhan kawan nego. ada malaikat meridhoi sama Nabi. Itu kita komen nanti ke yang pembuat soal. Ya mantap. Komennya membuat soal nanti. Ya. Nanti ketika sama orang buat soal kita marahin nanti Pak Nuriman. Abdul Arif silakan jelaskan. Betul Aduh, Bapak Nuriman. Cuma kita kan nanti kan kita kan tidak bisa apa itu ke soalnya itu tidak bisa juga. Tentu kita Mungkin dimaksud ridhonya, saja Pak Nuriman. mungkin maksud ridhonya itu apa itu? Mendoakan barangkali. Bisa jadi Bang. Ya, tanggapan. Ya. Cuma kan intinya kita sekarang ini kan mencari yang benar dari soal kan itu Juana. Ya ya. Nah, itu aja. Kalau soalnya seperti apa tentu kita tidak bisa akses ke sana Bapak Nuriman. Ustaz. Nasihati orang buat soalnya besok lah. Oke. Untuk nomor 68-nya udah oke ya Bapak Ibu? Oke Pak. Oke Pak, lanjut Pak. 69 lagi Pak. Pak Darwin. ini mengenai hadis tentang kafilul yatim. Ya. Jadi kemarin tuh yang di soal itu tentang apa ya? Posisi orang yang bersama anak yatim ya? Ya mengasuh. Mengasuh. Yang hadis bawah itu keluar kemarin Pak Darwin yang di bawah sekali. Iya. Yang mengasuh anak yatim. Ya. Yang mengapakan jarinya itu kan? Ya Pak. Nah itu keluar. Berarti jawabannya kemarin itu adalah yang A kalau nggak salah ya. Ya A. Ya dia apa bersama Rasul nanti di surga kan gitu. Nah, rasanya itu Tandingnya bersama Rasul. Pak itu di situ kan ada dua kemarin itu ya. Yang saya ragu di situ. Pertama dipastikan ya. Kalau nggak salah C kemarin ya. Dipastikan masuk surga. Yang kedua yang A-nya hidup berdampingan bersama Rasul di surga. Nah, di situ agak ragu gitu. Iya. Karena Rasul mencontohkan dengan tangan saling berdampingan kan itu telunjuk dan jari tengah. Itu kan maknanya berdampingan itu. Iya, Pak. Iya. Nah, maka yang lebih tepatnya adalah memang berdampingan jawabannya. Bukan dipastikan masuk surga ya. Kan dipastikan masuk surga. Di jawabannya pas berdampingan ya, Pak. Ya, ketika kita telah sebenarnya Pak Rifat dipastikan masuk surga itu pun sebenarnya bisa benar gitu ya. Karena kan Rasul iya kan. Makanya saya Cuma kan agak berapa dengan konteks hadisnya. Konteks hadisnya kan Rasul mencontohkan dengan jari gitu kan. Iya. Ya saya ragunya di situ kemarin. Di situ agak ragu kemarin. Iya. Berarti untuk ini udah oke ya. Rasanya udah oke nih. Hadis ya. Ya, yang keluar itu biasanya hadis yang ininya, yang mencontohkan jari telunjuk dan jari tengah itu. Ada satu lagi Pak hadis tentang anak yatim. Yang mana Bu? Yang katanya apa ini hadisnya makna dari kata yang bergaris di bawah ini yang orang yang mengurus anak yatim secara fisik saja yang gitu itu. Orang yang memeliharanya untuk dijadikan pembantu di rumah. Soalnya itu. Orang yang mengurus urusan dan kemaslahatan anak yatim, orang yang mengurus anak yatim dengan harta yang ditinggalkan bapaknya itu hadis apa tuh Pak? Yang digaris bawahi. Hadisnya tetap hadis ini Bu, cuma yang digaris bawahinya kafilul yatimnya. Kafilul yatim itu yang hadis ini kafilul yatimnya Pak Darwin. Apa jawabannya tuh Pak? Jawabannya berarti apa Pak? Yang mengurus urusan dan kemaslahatan anak yatim. Kafilul yatim itu
tidak dari segi fisik saja. Kan tapi dari segi pendidikannya, dari segi semuanya gitu kita urus. Bukan dari segi fisik. Memelihara itu bukan dari segi membesarkan saja gitu, tapi kita juga harus perhatikan pendidikan. Maslahah, Pak, maslahahnya. Masalah gitu ya. Semuanya Bukan kita maslahat perhatikan. ya, Pak? Maslahat. Ada kemaslahatan Pak. Iya, kemaslahatannya. Orang Iya, yang ya. mengurus urusan dan kemaslahatan anak yatim berarti itu ya Pak ya? Iya, itu. Ya, ya. Boleh, Berarti Pak. Pak Rifat, kasus Ya. yang di Palembang nggak masuk kan? Kalau yang kasus di Palembang nggak masuk kafilul yatim ini kan? Yang mana tuh? Oh, Pandai mana Mamasuan, Ma? Itu Tangerang juga. yang Gorontalo ya? Ya Gorontalo ya. Sulawesi itu, Sulawesi itu. Iya, itu enggak masuk kafilul yatim tuh. Nanti khawatir nanti kawan-kawan salah memaknai. Itu kafirul yatim tuh, kafirul yatim tuh. Bukan kafilul. Kafirun. Oke, kita lanjut ya sedikit lagi. Maaf Pak, ini direkam Pak. Saya belum masuk Pak. Talambe Pak Pri. Iya, dikirimkan, dikirim ke Pak Aman, Pak. Ya Pak Darwin, mohon dikirim rekamannya. Kamu akan dikirim Pak Pri. Kafilun artinya apa tuh Pak? Kafilun. Lanjut, Pak Ridwan. Contoh Pak Rian. Iya. Yang kafilul yatim tadi apa arti itu Pak? Menanggung hidup, menanggung hidup. Oh, menanggung Itu hidup. menanggung hidup. Nah, jadi menanggung hidup tuh bukan dari segi makannya saja, berhubungan dengan fisik saja, tapi semuanya gitu, pendidikannya, apalagi pokoknya semuanya lah gitu. Berarti urusan dan kemaslahatannya berarti udah termasuk semuanya lah itu ya Pak ya? Ah ya. Ini betul Bu. Insya Allah itu batu ke Patang Pak. Oke, bayan nih Pak. Terakhir kayaknya nih materi Quran hadis. Nomor 70 mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan sini sudah dikerucutkan ke bayan takkid. Sudah dikerucutkan dari 5 TO bayan takkid semuanya. Ya, menguatkan. Menguatkan. Jadi bayan takkid ini Bapak Ibu ada nama lainnya bayan takrir. Takkid dan takrir itu sama. Kalau takkid menguatkan, kalau takrir mengulang. Sama kayak kita kan ini istilahnya bagi orang penghafal kan takrir hafalan lah kan, ulang hafalan lah gitu kan. Ya takrir. Jadi takrir dan takkid ini sama fungsinya sebagai penguat atau mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Al-Quran. Jadi bisa jadi pertanyaannya seperti ini. Bisa jadi ayat ditampilkan, kemudian ditampilkannya hadis. Kemudian hadis itu berfungsi sebagai bayan apa? Jawab aja langsung bayan takkid. Karena kisi-kisinya bayan takkid. Kalau saya seperti itu, karena tidak lepas dari kisi-kisi. Jadi jawabannya itu ya Pak Rifat. Iya. Bayan Kalau nggak takkid itu menguatkan ya Pak Rifat. Menguatkan. Menguatkan Jadi, ya. jadi kalau ada apa menjelaskan itu bayan tafsir lagi itu. Menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran itu bayan tafsir. Contoh mana bayan tafsir itu ketika perintah sholat. Kan dalam Al-Quran cuma perintah saja. Cara-caranya tidak ada. Cara-caranya dijelaskan oleh hadis. Itu namanya bayan tafsir namanya. Kemudian nanti ada juga nanti bayan tasri'. Tapi kalau Bapak Ibu sulit nanti menghafal semua ini, fokuskan ke bayan takkid. Berarti sesuaikan saja sama kisi-kisi Pak Rifan. Pas Pak Arif, pas itu. Bayan takkid ini sama dengan bayan takrir berarti ya. Kemarin ada pengecohnya takyid. Takyid. Pak Abdul Arif itu santiang Pak. Oh, berarti bayan takkid itu artinya menguatkan ya Pak ya? Menguatkan.
Takril sama takkit sama ya Pak ya? Nah, Takrir sama takkit. iya. Kalau ada Sama, satu Pak. lagi takyid kan? Itu Takrir. pengecualian. Takyid itu Kema- pengecualian. Kemarin ada juga soal takrir, Pak. Takrir Ada. keluar juga kemarin. Jadi bayan takkid dan bayan takrir itu sama, Bu. Sama-sama menguatkan. Sama menguatkan. Kalau tidak ada nanti dalam optionnya hadis sebagai penguat Al-Quran, cari hadis mengulang apa yang ada dalam Al-Quran, mengulang. Nah, gitu. Dia ada masalah. Coba Nah, jadi bisa jadi nanti Bapak Ibu memilih bayannya, bayan takkidnya di optionnya, bisa jadi nanti sebaliknya. Nah, jadi intinya betul kata Pak Arif tadi itu, jangan keluar dari bayan takkid ini, karena kisi-kisinya sudah dikerucutkan ke bayan takkid. Cie itu sih waktu apa? Nah, gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada mengenai fungsi hadis, jadi jawabannya cuma 2 saja, atau ya, bayan takkid atau bayan takrir. Tidak mungkin jawabannya bayan tafsir, bayan tasri', bayan nasakh. Kalau sesuai dengan kisi-kisi ya, itu kuncinya ya. Karena LPTK bilang kemarin sesuai kisi-kisi, berarti jelas akan keluar soal mengenai bayan takkid atau takrir saja. Tidak ada bayan yang lain gitu. Mungkin 10 soal sudah Pak Damian mengenai Quran hadis. Apa jadi Pak Rifai? Apa tuh? Ayat muhkam, ayat muhkam sama ayat aja lah nama apa ciri Ya. mencari ya. Tasyabihat. Ayat baca dulu ciri kau tolong ya. Tak mengerti lah. Mengerti. Baik Pak Imran. Tadi sudah kami Ulang bahas. selek, Pak. Dalam kisi-kisi kan yang ditanya tidak ada ayat mutasyabihat. Yang ada ditanya cuma ayat muhkamat. Muhkamat. Nah, dalam kisi-kisi ya. Ada. Kemudian kita dalam kisi-kisi itu diminta untuk menentukan mana ayat yang tentu kita harus hafal Pak Imran ayat-ayat yang muhkamat itu apa saja. Karakteristiknya ayat muhkamat itu pertama tidak butuh tafsir lagi. Ketika kita baca, kita sudah mengerti langsung ya. Oke. Kemudian ciri-cirinya Pak Imran itu kepada sifat Allah Pak Imran. Ayat-ayat muhkam itu. Ya. Oh, apa tadi ayatnya ya? Rahman, Rahim. Al-Ikhlas ayat 4. Lam yalid wa lam yulad. Kan itu sifat Allah itu. Salam, Zoom. Sifat wajib Allah kan. Kemudian apa lagi itu? Terkait hukum gimana Pak Rifat? Hukum juga muhkam itu. Bukan ya? Ya sifat Allah. Contoh hukum mengenai potong tangan. Misalnya kan? Ya. Misalnya wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, itu bahasa nyawa dibayar nyawa. Dalam hadisnya dalam ayatnya kan seperti itu. Aina bilang kisos mengenai kisos hukuman gitu. Kemudian mengenai waris, pembagian waris kan jelas itu pembagiannya setengah ya setengah, nggak mungkin lagi ditafsirkan setengah itu berapa kan? Iya ya. Tapi kemarin tuh ayatnya enggak jelas, enggak kecil kali. Nampak. Nah, kalau soalnya kecil ayatnya bisa diperbesar dengan cara ketik A plus di sebelah timer atas. Tapi tetap Pak Rifat, patang tuh agak apa seketek. Buram juga jadinya. Jangan yang patang dia bikin batu enggak kata Pak Suri. Iya, dah. Iya besok jalin lah Pak. Tadi kita udah bahas. Tapi besok kadang huruf lah Mak. Apa Bu? Oke lanjut. Karena saya terlambat, apakah kita udah bahas tentang ijmali dan maudhu?
Sudah, Sebagai Pak. apa yang dimaksud dengan maudhu itu, Pak? Kemarin banyak juga soal yang tentang maudhu keluar, tentang ijmali, tahlil. Kita ulang sedikit lagi, Bu. Dalam kisi-kisi, Pak Imran sudah oke, Pak Imran ya? Yang tadi Oke. Sip. mengenai tahlili dan maudhu'i. Cuma yang ada tahlili dan maudhu'i. Tahlili itu secara komprehensif, Bu. Menafsirkan Al-Quran secara komprehensif. Biasanya ciri-cirinya itu dia kompleks ayatnya ditafsirkan mulai dari Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas dalam satu buku. Kemudian dia bahas secara komprehensif, isinya ada asbabun nuzul, ada munasabah ayat, ada golongan surat, golongan apa, pokoknya secara menyeluruh. Itu tahlili namanya, Bu. Dan kalau ini itu tema, Bu. Apa contoh tafsirnya? Tadi sudah saya jelaskan yang ada kata-kata fil Quran di ujungnya gitu. Ada batasannya gitu. Contoh al-insan fil Quran, ar-riba fil Quran. Ada kata-kata fil Qurannya. Jadi itu masuk kepada tafsir maudhu'i. Itu cara mengkelompokkannya. Bagian mana ragu dari soal kemarin, Bu? Mana Ibu yang bertanya tadi? Ini tadi Pak, kemarin kan ada soal tentang kegiatan penafsiran Al-Quran. Ada disebutkan semua metodenya, Pak, kalau nggak salah tuh tentang ayat-ayat yang ditafsirkan. Baru ada metode penafsiran tahlili, ada metode penafsiran ijmali. Itu kok nggak salah kemarin, Pak. Ya, itu kalau itu isinya kemarin itu ijmali dan maudhu'i. Karena ada fil-filnya ya? Karena ada di situ dibahas menafsirkan Al-Quran secara global. Di situ kuncinya. Kalau global itu ijmali. Kalau terperinci itu tahlili. Kalau berdasarkan tema itu maudhu'i. Itu kuncinya, Bu. Kuncinya. Global apa tadi, Pak? Global itu? Ijmali. Ijmali. Oh iya. Terperinci tahlili. Tahlil. Kalau tema itu maudhu'i. Hebat Pak Rifai. Pak Rifai SKI lah di Pak Rifai. Alun lah Pak. SKI itu baru tafsir dengan hadis baru Pak. Hebat, makasih Pak. SKI. Kita tahu kan. Pak Rifan jalan Pak Rifan. Alun malam lah dong. Ya, SKI lah Pak. Pak Darwin gue lalu sekolah Pak. Boleh dong. Itu kalau pakai sek. Kalau SKI yang banyak salah SKI itu acar. SKI lah pakai sek. Enggak bawa bahasa sama. Pak Abdul Arif itu wakil kepala sekolah, Pak Pandai, Pak Imran. Pak Arif itu ke Palu Dinas, Untuk Quran hadis, oke ya Pak Darwin? Oke, kayaknya Pak Rifan. Oke, Pak. Jadi narasumber kita luar biasa. Tentang SKI lagi Pak, SKI luar biasa loh Pak. Jangan keluar dari kisi-kisi ya Pak Ibu, itu aja kuncinya. Kalau dia tanya takkid, jangan jawabannya yang selain takkid. Jangan cari juga bayan tafsir, bayan-bayan ini. Ingat aja bayan takkid langsung gitu. Iya. Sobat, waktu semini ya. Jadi kemarin ada teman seperti itu Pak Ibu. Kenapa kok dia lulus terus dengan nomor 10 besar terus? Dibilangnya kuncinya dia hafal kisi-kisi katanya. Jadi ketika dia muncul soal, dia langsung soalnya mengarahkan kemana gitu. Oh, ini kisi-kisinya ini. Udah tahu dia jawabannya langsung gitu. Oh, kisi-kisi dah hafal ya. Parem, kisi-kisi hafal Parem. Kisi. Tenang Pak, sehari kok kalau apa kisi-kisi lo. Pak Abdul Arif itu udah di luar kepala kisi-kisi mah. Luar kepala ya. Lu masuk lah do, jangan ngece aja lah Febri. Pembohongan publik bekong. Oke Pak Darwin, mungkin itu saja. Mohon maaf Pak Ibu kalau terdapat kekurangan. Mungkin sebatas itu ilmu yang bisa.
SKI enggak, Oke. Pak. SKI pun luar biasa susahnya, Oke. Pak. Oke, Bapak Makasih, Ibu. Pak. Kembali pada Darwin, Bu. Ya, Pak terima Darwin ya, Bu. kasih Pak Rifat. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Ini Iya. insya Allah pencerahan materi. Ini kalau saya lihat ini sekelas kadis nih, Nak. Ya, Sekelas pakar. grados LPTK nih gitu. Iya, iya. Alhamdulillah kita Yes. tidak salah guru ke Pak Rifat gitu. Amin. Jadi Nanti malam semoga diulang ikhtiar- lagi. Nah, semoga ikhtiar kita ini Bapak Ibu juga menjadi bagian kelulusan kita bersama. Boleh Amin. Bapak Ibu. Amin, Amin, ya Rabbal amin. Alamin. Amin. Kalau mau Pak, lanjut kami boleh terlambat nanti ini bisa gimana saya ini, Pak? kita kan. Gimana kira Nanti Bapak Ibu mau? Kami Japri tadi aja terlambat. kalau yang ragu nanti. Japri aja. Nanti saya jawab nanti kalau yang ragu. Masya Allah. Masya Allah. Pak Darwin, Semoga sebelum Allah ditutup nanti kirakan memberikan di situ balik Pak kesehatan Darwin. sama Bapak. Amin. Bapak Ibu. Jangan terlambat Bapak. Lulus semuanya, amin. Jangan sampai baru masuk ke bahas itu Pak. Bagian Quran hadis nanti mana yang ragu boleh japri nanti sesuai keraguannya. Insya Allah saya coba jawab semaksimal mungkin. Masya Allah. Nah gitu ya. SKI ini, Pak Pak Rifat, insya Allah kalau Bapak Ibu, gimana? Apakah akan kita lanjut nanti siap Isa atau kita cukupkan? lanjut. Pak, lanjut SKI. Pak Darwin, lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Bapak Ibu, Sambung kira-kira saya ada beko Pak. Sambung beko sudah maghrib Pak. jangan Pak. Siap Ya, bisa kalau- apa? Jawabannya Ustaz. Bisa lah, Pak. Makan Bisa lah dulu. bisa. Siap Iya, bisa. jangan. Pak, ada setengah 6 baru Pak. Lanjut sampai jam 6, Pak. Setengah 6 lu, Pak Darwin. Tambah setengah jam lagi. Iya, setengah jam. Alun pulang le dohoi. Bapak Ibu, Ada maghrib. bentar ya. Mohon dengarnya bentar sebentar dulu agar kita jelas gitu ya. Kita lanjutkan nanti siap Isa Bapak Ibu karena saya posisinya masih di sekolah. Jadi kalau mau masih lanjut saya nggak bisa lanjut gitu karena harus pulang gitu. Jadi mungkin nanti siap Isa soalnya kita lanjutkan. Dan ada nggak kira-kira Bapak Ibu rekomendasi untuk bidang SKI? Kalau bidang tafsir dan hadis tadi sudah ada Pak Rifat. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang bisa kawan-kawan kita yang bisa bedah bidang Pak SKI. Ranggi Rali Putra. Ranggi. Ranggi Rali Putra itu Rajo itu mah. Bayu itu mah. Boleh, Udah, Pak? Boleh. tahunnya ke Yarban. Iya. Ranggi lari gitu. Awak nak pandai Pak. Pak, ada lari Pak itu Sri pandai Adi, Pak. Pak. Ada lari itu. Ranggi Rali Putra buayo Bapak gadang. Ibu. Buayo Sri Adi, gadang, Pak ada buaya gadang. Ada lari Coba, itu pandai, Rai. ada lari. Aduh. Bapak Ibu coba yang kita yang betul-betul serius lagi kita mengusulkan gitu ya, bukan bercanda Nanti maksudnya. kurang Jadi serius kita lah ada Pak Rafe. Pak Sri Adi juga Pak. Ranggi, Pak Awak Darwin. serius Coba, Pak Kak, Darwin, Darwin. Pak Darwin. Ranggi Serius, itu Pak. memang Pak Darwin. serius. Coba, Ambo Kak, dah Darwin. berjalan Darwin, ada Ranggi SKI. Rali Putra. Pak Darwin Ayo. betul materi SKI. Nah, kalau SKI Pak kurangnya Pak. SKI Pak Sri Adi juga Pak Ranggi Darwin. Rali Putra. Nggak pandai Pak Darwin. Banyak rekomendasi Pak Darwin, memang pintar. Iya. bisa Pak Ranggi? Kalau bisa Pak Ranggi enggak Iya, apa apa. Sudah nggak ada lagi. Pak Ariel. Hebat sejarahnya. Ndak ada lah ibu ayo gadang. Di Nah, keping kalau dia ada- sejarahnya. Pak Imran. Iya, Pak, ilmu jariah ini Pak, ilmu yang enggak putus-putus, kasihlah ilmunya tuh Pak, jangan disembunyikan. Abdul Lari itu Iya. tempat Ya. juga itu Pak Darwin. Abdul Lari Darwin. itu. Pak Ranggi itu Ranggi Rali Putra Ya. tuh adinda awak paling hebat serius. Ndak kabarah do. Awak Nggak dukung ya nggak Pak. bisa waduh Pak Darwin Pak gara-gara Ranggi. leh. Wih, aduh Abdul Arif. Lari itu Buat BP ayo. 05 itu pandai itu Pak Arif. Ranggi. Pak Sri Adi, Pak Darwin. Coba Pak. Kalau Pak Febri Asri ya, Pak Asri Adi. Febri. Pak Asriadi kecil tadi buat teleponnya. Nyus siap Isa baru Bisa, bisa. bola. Isa tuh masuk ke Pak Darwin. Ya pas Pak, saya bisa Ah, jam Ah, 8. saya. Ah, Oh, Berarti kontak kita Pak Rali Sadi. Putra aku apa malih mana? Lu padanya pintar. Weh, aduh hari coba banyaknya ya. Lihat ya ayo kok. Apa Sriadi? Ya Pak Ariel hebat Ranggi itu mah. Iyo dia tahu ambo. Ah, Yo bu. ah. Tahu. Oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup, tadi kita belum berfoto dengan narasumber kita ya. Mohon buka kamera lagi, kita screenshot lagi. Yes, Mohon yes. Pak Rifat. Iya, Nih, siap. agar semuanya buka kamera sehingga screenshotnya lebih bagus. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, ini Pak Ferry, Pak Mas, Pak Madonal, Bu Reno, Yonal ternyata ya. Satnal, Abdul Arif Desi, itu pintar Pak. Pak Darwin. Sehat, Oke, Pak. kita hitung ya. Oke, 1, Senyum Pak Febri. 2, 3.
Ayo nggih. Apa waktu Pak Prof? Lagi, ulang lagi. 1, 2, 3. Nah. Oke, Bapak Ibu, kita cukupkan Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan siap Isa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Banggi ko ba ako? Yo, Bang Pak Darwin, tolong Pak Darwin, Kirim pulsa lah Mbak Ano. tolong kirim kisi-kisi tadi cek Pak Darwin. Dapat Pak Zaki, Pak Darwin. Satu lari pagi lah ilmunya, satu lari. Banggi itu Santiang mah. Kalau Febri itu ada terus Bang. Zaki Muhammad gua. Kalau Febri.